just write down your name to prove that you are a real person, not a robot, right? And this philosophy, like Pi Network KYC, our goal is Elon Musk to officially respond to Pi Network and share his thoughts about us. We might not able to make him to do any real action about accepting Pi as a payment, but we will give him time and we will come back, right? Just as he said, the Twitter has a freedom of speech. Please join us and please make Twitter accept Pi payment as a top trend. Song I'm singing, I don't know how to set it sweet, but I know what I've got for you is sweet. I used to call you my friend. Halo semua, salam Pioneer Pi Network di seluruh Indonesia. Kembali kita bertemu, semoga semua sehat selalu. Semua pasti pada nunggu open minded ya. Nah, sabar teman-teman, karena seperti kata Nicholas Kokalis, tidak ada namanya shortcut, tidak ada jalan pintas, semua ada prosesnya dan semua butuh waktu ya. Hanya waktu yang akan bicara, jadi semua sabar aja. Oke teman-teman. Nah, ini yang barusan ada berita dari beberapa hari lalu sih. Jadi foundernya Pi Voice di Cina itu banyak di demo sama orang Cina, teman-teman. Banyak di demo sama para pioneer di Cina. Dia banyak yang bilang dia itu, wah munafik kamu, ya kan, nampaknya mengajak semua. Tadi teman-teman lihat videonya ya, mengajak semua pioneer melakukan petisi di Twitter untuk kita sama-sama retweet untuk menjadikan Pi Network sebagai pembayaran ya di Twitter dan dalam tanda kutip memaksa Elon Musk untuk dia merespon ya kan. Kalau sekian banyak pioneer, berjuta-juta orang melakukan tweet di Twitternya Elon Musk, dia akan ya, dia akan sadar, wah ini heboh orang-orang pioneer, apalagi di Cina ya paling besar. Tapi ternyata di balik itu teman-teman, tadi teman-teman lihat ya, di Pi Voice dia membuat harga iPhone berapa tadi, iPhone 14 Pro ya, 128 GB itu dia bikin harga 500 Pi, wah 500 lebih. Nah itu yang membuat orang-orang Cina itu, wah kamu munafik, kamu ternyata tukang serok, ya kan. Dia bilang kamu hanya pengen instan, mengambil koin Pi banyak orang di Cina lalu membawanya ke Kanada ya. Saya nggak tahu hubungannya Kanada, apa dia orang apa dia stay di Kanada atau dia kerjasama dengan vendor Kanada ya. Tapi jelas itu kata orang-orang pioner Cina. Dan dari desakan-desakan dan demo dan makian orang-orang para pioner di Cina ya, saya lihat ternyata akunnya namanya Colin Zhangzi ya. Colin Zhangzi itu ditangguhkan atau diblokir teman-teman. Nggak tahu apakah karena desakan dari para pioner Cina ini yang membuat dia diblok akun Twitternya, atau mungkin dari bosnya Twitter sendiri, Elon Musk ya, yang membuat dia keblok. Tapi yang jelas dia seperti disappear, menghilang. Nah di sini pesan moralnya adalah teman-teman harus waspada, karena semakin kesini teman-teman, apalagi menjelang open mainnet ya, ini
yang kita dengar dari Cina bahwa open minded itu akan dibuka tanggal 25-26 kemarin, ternyata enggak. Nah ini teman-teman, hati-hati karena akan banyak orang yang stres, akan banyak orang yang dia hopeless, malah ilfeel sama Pi Network, sehingga dia bisa terjadi secara psikologis, dia bisa mudah dibujuk sama namanya tukang serok. Dan teman-teman, jumlah tukang serok semakin besar ya di masa-masa sekarang. Jadi hati-hati, tetap kekeh dengan global consensus value ya, tetap kekeh aja. Toh kita juga buat apa sih buru-buru ya menjual koin kita. Kita akan tenang-tenang aja kok. Kalau teman-teman nggak banyak janji sama orang, nggak banyak janji sama keluarga, ya, nggak banyak menuntut, nggak banyak berharap yang tinggi-tinggi, tenang aja. Toh ini gratis kita memulainya. Itu teman-teman pasti akan tenang aja dan tidak ada seperti merasa harus segera gitu ya. Jadi teman-teman ya jangan kepancing karena sekarang gongnya para tukang serok semakin gencar, apalagi para penyinyir ya melihat open minded nggak jadi kemarin karena memang segala sesuatunya kata Nicholas Kokalis butuh waktu dan tidak ada shortcut. Tadi saya bilang di awal ya, itu yang ngomong Nicholas Kokalis loh. Dan Nicholas Kokalis juga bilang in the end of the year, jadi di tahun ini, di akhir tahun ini itu akan ada open minded. Nah cuman dia nggak nyebutkan tanggalnya, jadi teman-teman tenang aja ya. Entah besok atau entah di akhir bulan ini, akhir tahun, semua bisa terjadi ya. Jadi kita berdoa aja, apalagi sekarang tampilan di halaman depan Pi Network kita sudah berubah ya hari ini, dan semoga itu pertanda bahwa open minded akan betul-betul terjadi beberapa hari lagi. Jadi teman-teman, itu pesannya. Akan banyak serigala berbulu domba ya, hati-hati. Nampaknya baik seperti ya ini ya, Colin Jiangxi ini kan, dia sepertinya orang yang elegan, cantik ya, dari China. Ternyata pioneer Cina sendiri yang membuktikan dia itu ternyata munafik, mengkhianati global consensus value ya, yang Cina gongkan selama ini sebesar 314.159 dolar. Dan itu terjadi faktanya, akhirnya dia menghilang dari Twitter ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Jadi hati-hati teman-teman, tetap kekeh pada nilai konsensus yang kita perjuangkan. Jangan menjadi orang yang instan, teman-teman nikmati prosesnya ya, karena kita sama-sama berjuang di Pi Network ya teman-teman. Semoga semua berbuah baik. Yang jelas semua core team sudah siapkan infrastruktur, para vendor-vendor, para penyedia utility yang luar biasa dari hackathon kemarin ya. Itu mereka adalah para programmer aplikasi terhebat di dunia ya, dan kita percaya aja semua akan berjalan dengan baik. Jadi teman-teman tetap kekeh dan hati-hati dengan segala jebakan-jebakan tukang serok ya. Oke teman-teman, itu saja pesan saya hari ini. Semoga teman-teman semua sehat, diberi umur panjang supaya kita bisa menikmati rezeki Pi ini, rezeki kue Pi ini sama-sama ke depannya. Oke teman-teman, sorry saya belum mandi nih. Jadi apa adanya aja ya. Oke teman-teman, segitu aja. Salam dari saya, Deralji, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam jeder. Thank you. Bye. Where you call me, where you touch me, where you move me,